Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu dan seluruh pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu tema yang diberikan pada saya untuk kita bahas adalah siapa sih sebenarnya orang bahagia itu gitu. Beberapa bahasan tentang bagaimana tidak satu orang pun yang tidak menginginkan bahagia. Tetapi banyak di antara orang yang berkeinginan itu justru malah tidak bahagia. Apa karena memang dia tidak tahu dan tidak bisa bagaimana mendapatkan kebahagiaan? Boleh jadi iya, tetapi boleh jadi tidak. Bahagia adalah sebuah perisai yang ada di dalam diri seseorang untuk mengekspresikan bagaimana hidup dan berkehidupan ini. Ingat, di dalam berbagai macam ilmu sosiologi dan psikologi, bahagia itu ditentukan dari banyak hal, tapi di antara sekian banyak itu, bahagia itu ditentukan dari bagaimana seseorang mengatur cara berpikir. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ketika kita kepingin bahagia, yang pertama kali harus diatur itu adalah cara berpikir untuk mengetahui apa itu bahagia. Ada yang mempunyai pandangan bahwa bahagia itu bila mobilnya banyak, terus hartanya banyak, apa yang dimaui semuanya tercapai. Apakah itu bahagia? Belum tentu. Belum tentu. Dan itu memang tidak bahagia. Gitu. Ada juga yang mendefinisikan dengan sendirinya bahwa bahagia itu apabila dia bisa menguasai banyak orang dan bisa menundukkan banyak orang, itu bahagia. Iya, tetapi belum tentu juga. Dan karena bahagia itu adalah merupakan ekspresi, maka Islam memberikan ajaran bagaimana orang agar bahagia itu. Maka dari itu, hampir setiap muslim pasti pernah mendengar ajaran kebahagiaan ini yang ditentukan oleh Islam itu adalah dengan Allah mengajari kita untuk mengucapkan doa yang hampir setiap orang pasti bisa. Apa itu doanya? Adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sebenarnya konsep bahagia di dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengajari kepada kita bahagia itu akan tercapai ketika di dunia ini adalah hasanah. Tidak khair, tidak, tetapi Allah menggunakannya adalah kata hasanah. Demikian juga nanti di akhirat nanti hasanah. Dan akhirnya kita bisa terhindar dari api neraka. Itu adalah konsep bahagia menurut Islam. Hasanah untuk di dunia memang iya, satu saat orang harus punya harta banyak, iya kadang-kadang. Tapi tidak selalu. Orang yang tidak punya harta sekalipun bisa hasanah di dunia. Dari sisi apa? Cara berpikirnya. Ketika kita tidak punya uang dan kita menggunakan pikiran bagaimana orang yang tidak punya uang, itu bisa mendapatkan bahagia. Demikian juga ketika kita banyak uang, tetapi kita tidak bisa menggunakan cara berpikir yang baik bagaimana ketika kita mendapatkan banyak uang, kita juga belum tentu bahagia. Maka dari itu, bahagia itu bisa ada, disematkan kepada orang yang uangnya banyak, bisa. Tetapi tidak bahagia juga bisa tersematkan kepada mereka yang uangnya banyak, bisa. Maka dari itu yang terpenting itu adalah di bagaimana cara berpikir. Nah, untuk agar bisa mendapatkan hasanah di dunia dan juga mendapatkan hasanah di akhirat, dan tadi dikatakan waqina adzabannar, apa yang harus dilakukan? Selain cara pandang dan cara pikir ini, Allah menuntunnya di dalam surat Al-A'la, Allah katakan qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairum wa abqa. Ini sebenarnya yang dituntunkan oleh Allah bagaimana kita membentuk kebahagiaan itu. Jadi kata Allah qad aflaha man tazakka. Jadi orang bahagia itu orang yang bisa mengatur pola mindset, bahasa sekarang begitu, gitu loh. Qad aflaha temen bejo sapa man wong tazakka kang iso ngresiki sapa wong. Yang bisa membersihkan dirinya apa? Cara berpikirnya.
Percayalah bahwa harta tidak selalu bisa membahagiakan. Percayalah bahwa harta kadangkala juga tidak membahagiakan. Percayalah bahwa tidak punya harta bukan tidak bisa bahagia. Gitu loh. Demikian juga, apakah kalau nanti bisa bahagia saya harus jadi profesor seperti Bapak yang di kampus-kampus? Enggak juga. Profesor yang gelisah mendinolek ya juga banyak. Maka dari itu, kalau bahagia ini tidak ditentukan oleh karena dia profesor, karena dia kaya, karena dia dokter, karena dia santri, karena dia ulama sekalipun, enggak. Kebahagiaan yang harus kita miliki itu adalah ketika kita mau menata cara berpikir kita. Dari apa? Mentazakka, yang bisa membersihkan hati kita. Dibersihkan dari apa? Kata Allah ini di sini Allah hanya mengatakan tazakka. Beberapa mufassir mengatakan tazakka di sini adalah membersihkan diri dari apa yang tidak dimilikinya. Artinya apa? Ketika kamu belum mendapatkan, jangan berprasangka buruk kepada Allah. Itu namanya membersihkan. Artinya apa? Apa yang ada di diri kamu, apa yang ada di diri kita, kita kelola sedemikian rupa, dan kita tidak pernah mestinya saya kepinginnya begini, kenapa yo? Nah, itu namanya sudah mempertanyakan. Kenapa yo kok saya? Nah, itu. Jadi kita tidak pernah mempertanyakan kondisi yang menurut orang lain dikatakan itu tidak menguntungkan. Enggak. Orang lain bisa saja mengatakan itu tidak menguntungkan, tetapi ketika kita kelola dengan baik, gitu loh ya. Itu kita juga bahagia juga. Maka dari itu Allah katakan keberuntungan atau kebahagiaan bagi seseorang itu akan tercapai ketika seseorang yang pertama kali, kata Allah, qad aflaha man tazakka, yang bisa mengelola, membersihkan hatinya untuk tidak khusyudzon kepada Allah. Allah maha mencukupi kita. Tetapi ini kok cukup? Nah, itu namanya mempertanyakan. Nah, gitu. Ketika kita sudah mempertanyakan Allah, artinya kita tidak rela. Sekecil apapun yang diberikan Allah, ketika memang kita itu rela, itu dilaksanakan juga enak, gitu. Itu. Nah, yang kedua, wadzakara isma rabbih. Yang kedua, kita mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini, apa yang kita terima hari ini, apa yang akan kita lakukan besok, itu adalah kita selalu mengingat kepada Allah. Jadi cara pikir kita kelola sedemikian rupa bahwa di dalam mengelolanya wadzakara isma rabbih, kita selalu mengkaitkan, oh memang Gusti Allah baru memberikan saya demikian, maka saya ikhlas. Maka saya ikhlas, bersih. Ikhlas tapi bonok ngini terus oh lah itu enggak bisa. Maka dari itu dua hal ini, tazakka wa dzakara isma rabbih. Dua hal. Tetapi ini keduanya akan hilang. Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Keduanya itu akan hilang ketika kamu memang orientasi utama kamu itu adalah hayatad dunya. Maka dari itu di awal tadi saya katakan kebahagiaan itu karena uang, kebahagiaan itu karena pangkat, kebahagiaan itu karena status sosial. Salah, Allah di sini menyindir. Karena kamu mengorientasikan aflaha atau kebahagiaan itu adalah urusan dunia. Ini Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya. Tetapi kebanyakan di antara kamu memaknai kebahagiaan itu ukurannya dunia sih. Makanya kamu justru malah tidak bahagia. Kira-kira Allah itu akan mengatakan begitu, gitu loh ya. Perlu kamu ketahui, gitu loh, Allah katakan wal akhiratu khairun wa abqa. Padahal ketika kamu mau tazakka, kamu mau mengorientasikan selalu kepada Allah, itu nanti kamu wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat nanti yang Allah yang akan berikan itu di dunia juga enak, bukan karena kaya, bukan karena miskin, tetapi cara berpikir kita, apa yang kita terima ini dari Allah, dan itu kita kelola, dan kita mengingat Allah, dan tidak pernah melakukan kegelisahan, tidak terganggu orang lain, dan tidak berorientasi dunia. Itulah namanya kebahagiaan. Ketika kita membuat kebahagiaan urusannya dunia, karena uang, karena jabatan, karena pendidikan, karena status sosial, Allah katakan bal tu'thirunal hayat dunya. Sayang, kamu membuat ukuran kebahagiaan itu dunia, makanya kamu nggak bahagia, kata Allah. Untuk itu ma'asyiral muslimin,
pendengar dan pemirsa sekalian, orientasi kebahagiaan hanya bisa dicapai dengan dua hal. Satu, yang pertama adalah mengelola cara berpikir. Apa yang ada dalam diri kita itu adalah memang sudah diatur oleh Allah, dan hati kita ikhlas, bersih, menerima secara totali tanpa koreksi kepada Allah. Terus yang keduanya, kita sering wadzakaros marobbihi, berorientasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut Allah dan ingat kepada Allah. Kalaupun toh dapat ini dari Allah, kalaupun toh tidak dapat ini sepengetahuan Allah. Jangan ada pikiran sekecil apapun bahwa kamu tidak pernah dilihat oleh Allah. Ini aku kok ngene apa kok Allah, Gusti Allah ngerti, dan terimalah dengan ikhlas, bersihnya hati, itu pangkal kebahagiaan. Jadi dua hal kebahagiaan yang menjadi tolak ukur bagaimana bisa kita catat, bagaimana kita membersihkan diri kita. Terus yang kedua, bagaimana mengorientasikan kepada Allah. Itu pertanda kebahagiaan. Dan itu yang dituntunkan oleh doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.